Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal pra PTS-nya. Oke, ini soal selanjutnya ada pertanyaan seperti ini. Bila 50 gram larutan NaOH 25%, jadi 50 gram NaOH ini hanya 25% beratnya, dicampurkan dengan 75 gram. Jadi ada 75 gram NaOH, tapi kadarnya atau beratnya 50%. Akan menghasilkan larutan NaOH dengan konsentrasi. Nah, di sini ada pencampuran dengan massa yang berbeda dan beratnya atau konsentrasi persennya juga berbeda-beda. Nah, gimana caranya? Ini seperti kita mencari AR dari suatu isotop. Jadi, untuk mengetahui persennya, persen di dalam campuran tersebut, massa yang pertama, massa yang pertama dikali dengan persennya, gitu, ditambah kok jadi kayak gini. Ditambah massa yang kedua dikali dengan persennya, nah dibagi dengan massa total. Gitu. Gini deh, kebayang nggak ya? Gini nih, awalnya kan dia bilang tuh gini, ada 50 gram NaOH. Nah, tapi dia hanya 25% beratnya tuh. Campurkan kan dengan 75 gram NaOH juga, tapi di sini bedanya persennya yaitu 50% NaOH-nya. Nah, dicampurkan ke sini. Itu kan. Berarti kan totalnya jadi 50 tambah 75 jadi 125 gram. Nah, sekarang si persen NaOH-nya jadi berapa gitu. Gitu. Nah, caranya tadi ini gram ya. Gitu. Nah, oke. Maka persen yang pertama berapa? Massa yang satu. Massa satu kan tadi 50 gram. 50 gram dikali persennya. Persennya ada 25%. Ditambah massa yang kedua. Massa yang kedua tuh berapa? Massa yang kedua yaitu 75 gram. 75 ya ini. 75 gram dikali persennya yaitu 50%. Gitu dibagi massa total. Massa totalnya berapa? Massa totalnya 125 gram gitu. Nah, jadi persennya berapa nih kalau dihitung? Kalau kita pakai kalkulator 50 kali seperempat. Nah, itu tuh ada 12,5 gram. Itu kan. Ditambah 75 kali setengahnya. Berarti 37 ya. 37,5 gram per 125 gram. Berarti persennya berapa? Ini kita tambahin berapa? 50 ya. 50 gram per 125 gram atau sama dengan 0,4. Kalau dipersenkan dikali 100% berarti sama dengan 40%. Gitu ya. Oke, soal selanjutnya yaitu ada etilen glikol. Di sini rumusnya itu etilen glikol MR-nya 62 sebanyak 15,5 kg dilarutkan ke dalam 72 kg air. Maka fraksi mol etilen glikol dalam larutan tersebut adalah, oke, berarti ditanyakan fraksi mol kan? Oke, fraksi mol etilen glikol berarti fraksi mol etilen 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 glikol berarti sama dengan apa? Mol dari etilen glikolnya per mol total kan? Gitu, atau mol etilen glikol ditambah mol air, gitu kan? Oke, berarti kita cari dulu mol etilen glikolnya. Oke, kita bisa
ada mol etilen glikol. Mol etilen glikol berarti sama dengan apa? Massa per mR-nya kan? Oke. Masanya berapa? Masanya 15,5 kg. Kalau satuannya kan harus dalam bentuk gram. Artinya berarti masanya ada 15.500 gram. Dibagi dengan mR-nya 62. Wah, berapa ini? Harus pakai kalkulator ya? Kita ke kalkulator, yaitu jawabannya 250 mol. Gitu. Ini mol etilen glikol. Terus dilarutkan ke dalam air. Berarti mol air atau mol pelarut ya. Rumusnya sama, yaitu massa per mR. Masanya berapa? Masanya 72 kg, berarti 72.000 gram ya. Per mR-nya 18. Oke, berarti 72 bagi 18, 4 ya. Ada nolnya 3, berarti 4.000 mol. Gitu. Nah, baru masukin ke sini. Fraksi mol etilen glikol sama dengan mol etilen glikolnya yaitu 250 mol. Terus mol totalnya, berarti ini tambahin kan, ini mol total. Mol totalnya tambahkan. Berarti ada 4.250 mol. Gitu, dibagi 40, 2.250 mol. Oke, berarti berapa nih? Kalau kita bagi dengan 250, atasnya kan berarti 1 per berapa? 24.250. Berarti itu setiap ininya 4, berarti 1 per 17. Gitu ya. Nah, ini jawabannya berarti 1 per 17. Fraksi mol etilen glikolnya. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Untuk membuat cimin, Bumi dan Ica memerlukan campuran 50 gram terigu. Nah, ini katanya 50 gram terigu, terus 445 gram kanji, 1 gram garam, dan 2 gram bawang merah dan 2 gram bawang putih. Tentukan persen massa terigu. Nah, ditanyakan persen massa punyanya terigu. Berarti kalau ingin tahu persen massa gimana caranya? Masih ingat? Berarti persen massa itu sama dengan massa. Yang ditanyain siapa? Berarti massa terigu ya. Karena ditanyakan persen massa terigu, berarti massa terigu per massa total kali 100%. Gitu. Massa terigunya berapa? Nah, 50 gram kan? Massa terigunya 50 gram. Massa totalnya tambah-tambahin. Massa totalnya berarti ada apa aja? Terigu 50 gram. Terus kanjinya ada 445 gram. Terus 1 gram garam, 2 gram bawang merah, dan 2 gram bawang putih. Nah, berarti berapa? Ini 0 bawah 1. Berarti 0 bawah 1 berarti ada 500 gram. Nah, ini 500 gram. Kali 100%. Nah, ketebak ya, berarti berapa jawabannya? Coret, berarti sama dengan 10%. Gitu, berarti massa terigu di dalam cimin itu ada 50%. Selanjutnya, ini soal true false. Molalitas ya. Ini molalitas adalah satuan konsentrasi menyatakan jumlah mol, betul ya, menyatakan jumlah mol zat terlarut, betul, dalam 1 kilogram, betul. Nah, 1 kilogram apa? Nah, di sini salah, bukan 1 kilogram larutan, tapi 1 kilogram pelarut gitu. Jadi molaritas itu 1 kilogram pelarut. Kalau molaritas itu 1 liter larutan gitu. Ini salahnya di sini. Itu harusnya pelarut ya. Oke, berarti ini jawabannya salah. Oke. Soal selanjutnya di sini ada perhatikan diagram grafik PT.
berikut ini. Berdasarkan grafik di atas, bagian yang menunjukkan titik beku. Nah, di sini dibilang titik beku larutan. Nah, di sini perlu kalian ingat, pertama, kalau garis yang paling atas ini, yang melengkung ini nih, nah ini punyanya pelarut. Ya, punyanya pelarut, misalkan air gitu kan. Nah, kalau garis yang kedua ini, yang melengkung sampai ke atas, itu namanya garis larutan. Tuh ya. Sebelah kiri, daerah sebelah kiri KL ini, daerah sebelah kiri garis yang ke atas ini punyanya titik beku. Maaf ya, tulisannya jelek kalau di kayak gini. Titik beku, kalau di sebelah kanan ini punyanya titik didih. Gitu. Nah, jadi udah jelas di sini. Grafik dia menunjukkan titik beku. Titik beku kan? Titik beku. Berarti kalau titik beku dia ada sebelah kiri. Nah, tinggal kita lihat larutan atau pelarut. Karena ditanyakannya larutan, berarti ini jawabannya, yaitu grafik menunjukkan titik larutan adalah titik K. Itu jawabannya titik K. Kalau saya tanya titik beku pelarut, nah berarti titik beku pelarut ini gitu. Titik didih larutan, berarti titik didih larutan N, titik didih pelarut M. Kalau M ke N ini disebutnya delta kenaikan titik didih, delta TB boiling. Kalau L ke K, nah ini berarti delta TF penurunan titik beku. Oke, sampai di sini video pembahasannya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel saya ya. Thank you.